Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Veika Nurulila Amaliakum dengan NIM 2202 11 06 0326. Di sini saya akan mendemokan tugas 1 pada praktikum jaringan dan komunikasi data. Pada part 1 kita akan meng-setup network topologi. Nah, di sini ada beberapa item yang akan kita pakai. Pada tesnya, kita menggunakan 4 item, yaitu S1, S1 dan S2, dan habis itu PCA dan PCB. Untuk S1-nya saya akan taruh di sini, S2 akan taruh di bawahnya, untuk PCA di atas meja, dan PCB di sebelah PCA. Oke. Selanjutnya, kita sudah menaruh semua barangnya yang diperlukan. Sekarang kita akan menyalakan kedua PC yang telah kita taruh di atas meja tadi. Oke, selanjutnya pada kabel backboard, kita akan memilih crossover cable. Crossover cable adalah kabel yang berwarna orange, dan kita akan menghubungkan S1 dan S2 pada fase Ethernet 01. Fase Ethernet 01 pada S1, fase Ethernet 01 pada S2. Selanjutnya, di bagian D, pada kabel backboard lagi, kita akan mengambil kabel Cooper strike through yang berwarna hijau. Dan akan kita pasangkan pada fase Ethernet 06 pada S1, fase Ethernet 06. Ini. Terus fase Ethernet 0 pada PCA. Ini dia, fase Ethernet 0. Nah, sudah tersambung. Selanjutnya, pada bagian E, kita akan mengambil kabel yang sama, strike through yang berwarna hijau, dan akan disambungkan ke fase Ethernet 18 pada S2. Dan disambung ke fase Ethernet 0 pada PCB. Oke. Nah, setelah itu kita akan melihat bahwa sambungan telah disambungkan dari S1 ke PCA dan S2 ke PCB, dan S1 dan S2 saling terhubung. Untuk melihat sambungan apabila telah berhasil, terdapat nyala hijau pada PCA dan PCB. Nyala lampu warna hijau. Oke. Baik, kita masuk kepada part 2, yaitu mengkonfigurasi PC host. Pada tahap pertama, kita akan melihat
addressing table-nya untuk mengkonfigurasi PC host, yaitu yang ada di atas ini, addressing table. Untuk langkah kedua, kita akan mengklik PCA dan pergi ke IP configuration. Untuk PCA, kita akan lihat IP address-nya adalah ini. 192.168.1.10. Enter. Dan untuk subnet mesh-nya sudah apply secara otomatis dan semua subnet mesh di sini adalah sama 255.255.255.0. Oke, selanjutnya tutup ini. Kita akan mengulang langkah yang sama untuk PCB. Desktop, IP configuration. Untuk PCB, dia akan menggunakan IP address yang ini. 192.168.1.11. Kan kalau yang tadi 10, ini yang PCB sekarang 11. Dengan subnet max yang sama, tutup. Langkah selanjutnya, untuk langkah nomor yang E, klik VCA, desktop, dan kita akan membuka command prompt. Nah, pada command prompt, kita akan mengkomen ipconfig spasi /all dan enter untuk melihat setting yang terverifikasi. Enter. Nah, setelah itu kita akan mengkomen lagi ping 192.168.1.11. Enter. Untuk melihat konektivitas dari PC A ke PC B. Nah, ini berhasil, pingnya berhasil. Oke, next pada langkah. Nah, itu saja untuk part 2. Kita akan masuk part 3. Pada part 3 ini kita akan mengkonfigurasi dan memverifikasi basic switch settings. Nah, pada yang langkah awal, kita akan mencari konsol kabel. Konsol kabel adalah kabel yang berwarna biru. Dan kita akan menghubungkan S1. Ini konsol kabelnya, konsolnya. Kita akan menghubungkan. Oke, selanjutnya pada langkah B, kita akan membuat sambungan dari konsol ke S1.
klik PCA, desktop, sorry, terminal. Oke. Dan bentar. Kita akan enter sampai dapat ini switch tanda kurung tutup. Apa ya? Lebih dari, tanda lebih dari. Ya. Nah, untuk kita langkah selanjutnya, langkah C, kita akan pindah ke esek name. Kita akan pindah ke privilege esek atau yang istimewa dengan perintah enable. Nah, dia dari tanda lebih dari, dia akan berpindah ke tanda hashtag atau pagar. Untuk menandakan kita telah pindah dari user esek ke privilege esek. Untuk langkah selanjutnya, langkah D, kita akan masuk ke mode konfigurasi global dengan perintah konfigur terminal. Enter. Nah, kita sudah masuk ke konfigurasi global. Tandanya menjadi seperti ini. Dari sebelumnya seperti ini. Kita akan memberikan switch name mengikuti addressing table. Dan switch name-nya karena dia adalah PCA dan dia tersambung kepada, nah kita akan memberi nama sesuai dengan addressing table, yaitu hostname S1. Hostname spasi S besar dan 1. Enter. Nah, kita sudah memberi nama konfigurasinya. Selanjutnya, kita akan memasukkan kata sandi. Ya. Menggunakan kelas privilege. Di privilege section tadi. Dengan perintah enable secret class invalid. Mohon maaf, enable enable secret class. Nah, enable secret class. Dan selanjutnya kita akan mengkomen line konsol 0 karena kita hanya menghubungkan ke satu S saja dari PCA ke S1. Dan untuk passwordnya adalah Cisco. Password Cisco login
dan exit. Enter. Oke. Untuk langkah F telah selesai. Kita akan masuk ke langkah G. Kita akan mengkonfigurasi dan mengaktifkan interface VLAN 1 sesuai dengan addressing table yang ada. Dengan komen interface VLAN 1 dan akan kita memasukkan IP address dari VLAN 1 dan juga subnet max-nya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan copy dari sini saja. Biar tidak kepanjangan videonya. Enter. Nah, dan selanjutnya kita akan shutdown. Enter. Nah, kita telah selesai mengkonfigurasi dan mengaktifkan VLAN interface. VLAN 1 interface. Enter. Nah, selanjutnya pada langkah H, kita akan membuat login banner dengan nama yang biasa diketahui dengan nama Message of the Day atau MOTD banner. Jadi dengan perintah akan memakai perintah pertama kita akan exit dulu. Exit dari interface yang tadi. Dan kita akan mengkomen banner MOTD. Kita akan memberikan pesan unauthorized access is prohibited. Dengan cara akan memakai simbol dolar dan menaruh pesannya di dalam simbol itu. Unauthorized access is prohibited. Oke, selesai. Enter. Kita telah membuat banner dan mengasih pesan pada banner tersebut. Selanjutnya kita akan end untuk menutup. Nah, untuk menutup konfigurasi, selanjutnya pada langkah I, kita akan menyimpan konfigurasi ke file, ke startup file. Pada memori akses non-volatile atau NVRAM. Dengan komen copy running garis datar config startup garis datar config dan enter. Kita akan enter karena kita akan startupnya. Setelah di startup, kita akan menampilkan konfigurasi saat ini
dengan komen show run. Nah, ini dia tampilan konfigurasi saat ini. Versinya 12.2. Dan ini tampilan yang lainnya. Modelnya WS C2960. Oke. Interface Fast Ethernet 01. Enter, 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 enter. Selanjutnya, pada langkah K, kita akan menampilkan versi iOS dan useful switch information yang lain. Dengan perintah show version. Show version. Enter. Enter. Nah, ini versionnya 12.12. Nah, selanjutnya langkah L, kita akan mendisplay status interface yang terkoneksi di switch atau S1 yang terhubung pada PCA dengan perintah show IP interface brief. Show IP interface brief. Nah, ini dia. Untuk Fast Ethernet 01, statusnya up dan protokolnya up. Sampai dengan Fast Ethernet 21, statusnya down, protokolnya down. Oke. Oh ya, Fast Ethernet 06 yang juga kita pakai pada S1, switch 1, statusnya up dan protokolnya up. Oke, lalu selanjutnya langkah L sudah. Untuk langkah M, kita akan mengulangi semua langkah yang telah kita buat pada PCA ke PCB. Oke, kita akan close dan akan mensambungkan lagi konsol kabel yang tadi. Dari S2 ke PCB. Nah, saya telah selesai membuat langkah yang sama dengan PCA yang tadi. Selanjutnya kita akan display current configuration dengan cara show run.
Oke, nah selesai. Selanjutnya kita akan mendisplay iOS version dan other useful switch information dengan perintah show version. Untuk versi pada PCB, dia menggunakan versi yang berbeda, yaitu 15,0, 15.0. Dan modelnya yaitu WS-C2960. Selanjutnya kita akan mendisplay status yang menghubungkan interface dengan switch atau S2 pada PCB dengan command show IP interface if the enter enter enter. Oke, di sini fast Ethernet 01 dengan status up dan protokol up. Fast Ethernet 18 dengan status up dan protokol up. Pada PCB VLAN satunya status dan protokolnya sudah up. Oke, selanjutnya pada langkah O kita akan mengecek status interface ini. Contoh saja pada PC ini. PCB saja ya. Untuk fast Ethernet 01, status dan protokolnya sudah up. Fast Ethernet 06, status dan protokolnya down. Fast Ethernet 18, status dan protokolnya sudah up. Dan VLAN 1, status dan protokolnya sudah up keduanya. Untuk pada PC A, kita akan yang sama, terminal. Oke. Sebentar. Kita akan melihat statusnya dengan command show IP interface pria. Enter, enter. Nah, pada ini ya, sebentar saya turunkan. Nah, pada PCA dan switch 1, fast Ethernet 01-nya, keduanya telah up untuk status dan protokol. Fast Ethernet 06 juga status dan protokolnya sudah up. Untuk fast Ethernet 18, nah di sini untuk status dan protokolnya keduanya down. Dan untuk VLAN 1, status dan protokolnya telah up. Nah, pada langkah Q dari PC, ping S1 dan S2, seharusnya pingnya telah berhasil atau sukses. Untuk pada langkah P,
kita akan pergi ke CMD dan akan mengetes ping. Dari PCB. X CMD kita akan ketikkan atau komenkan ping 192.168.1.1 untuk melihat koneksi. Nah, koneksinya telah berhasil. Selanjutnya, kita memakai IP address 1.1 ini dari S1. Selanjutnya, kita akan mengetes koneksi switch 2 atau S2 dengan komen ping 192.168.1.2. Enter. Nah, untuk kedua koneksi dari switch 1 dan switch 2 pada PCB telah berhasil terkoneksi. Selanjutnya, pada langkah key, kita akan mengetikkan kita ambil ini PCA dan PCB kan. Dia minta untuk show ping dari PCA dan PCB. Kita akan tes dari PCB dengan IP address-nya ini 192.168.1.10. Nah, untuk koneksinya berhasil, selanjutnya kita akan tes yang PCB. Kalau yang PCA tadi 192.168.1.10, kalau PCB 192.168.1.11. Nah, itu dia live demo atau tutorial dari saya untuk tugas 1. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akan menjawab pertanyaan yang ada di bawah sini. Mengapa beberapa port fast Ethernet pada switch menyala sementara yang lain mati? Alasannya karena ada konfigurasi WLAN yang berbeda. Atau bisa jadi mati karena kabel atau masalah kabel atau konektor. Atau penonaktifan manual oleh administrator. Dan kapasitas switch yang terlampaui. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang dapat mencegah ping dikirim di antara PC? Untuk alasan yang pertama, ping dapat dicegah oleh pengaturan firewall yang memblokir ICMP. Yang kedua, konfigurasi jaringan yang salah. Dan yang ketiga adalah masalah koneksi fisik. Dan yang keempat adalah pengaturan host yang tidak merespon ping. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.